Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang luas dan keliling segitiga. Nah, luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan keliling segitiga rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi, ya. Oke. Jadi kita ingat kembali bahwa ini adalah contohnya rumus daripada keliling dan luas segitiga. Selanjutnya ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan berlatih, ya. Kita akan mengadakan latihan. Oke, coba dilihat monitornya, Mbak. Mbaknya udah siap dengan pensil dan pulpennya? Oke. Oke, dikerjakan ya. Saya beri waktu 10 menit ya, Mbak ya. Nah, ini kita atur dulu. Soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Ya. Silakan dikerjakan 10 menit ya. Oke, Mbak, dikerjakan dulu, Mbak ya. Waktunya 10 menit ya. Oke, Mbak. 10 menit ya, Mbak ya.
Oke, sudah Mbak? Sudah selesai? Ya, kita bahas ya. Soal nomor 1. Ayah Marbun mempunyai segitiga terbuat dari besi dengan panjang sisi sama. Hitunglah panjang besi pembentuk segitiga tersebut. Di sini sudah diketahui panjangnya adalah 40 cm. Jadi, di sini panjang besi sama dengan, ini kan 3. Jadi 40 cm ditambah 40 cm ditambah 40 cm. Kenapa? Karena ini adalah segitiga sama sisi, sehingga hasilnya adalah 120 cm. Ya. Itu soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Sebuah papan kayu berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisi yang saling tegak lurus ada 13 meter dan 40 meter. Berapa luas papan kayu tersebut? Soal nomor 2. Luas itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sekarang kita tahu bahwa di sini adalah setengah dikali alasnya berapa? Ya, tegak lurus kan ada 13 meter dan 40 meter. Jadi yang salah satu jadi karena dia tegak lurus, jadi tingginya misalnya 13 meter atau alasnya 13 meter. Mungkin tinggi 13 meter. Oke, sama aja lah kita balik ya. 40 meter dikali 13 meter. Jadi berapa? 40 kali 10 dan 400 tambah 120. Jadi 520 dibagi 2. 520 berarti 260. 260 meter persegi ya. Untuk soal nomor 3. Sebuah kapal mempunyai 2 layar seperti gambar. Hitung luas masing-masing layar dan luas seluruh layar. Sekarang luas yang layar 1. Ya. Untuk luas layar 1. Untuk luas layar 1 bagaimana caranya? Yang di sini sama dengan setengah kali 3 kali 4. 3 kali 4 bagi 2 berapa? 12, berarti 6 meter persegi. Kemudian yang di sini berapa? Nah, setengah kali 2 kali 3. Berarti 3 meter persegi. Nah, luas total. Nah, luas seluruhnya jadinya 6 meter persegi ditambah 3 meter persegi. 9 meter persegi. Oke Mbak, sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Oke. Soal nomor 4 dan 5, silakan. 5 menit lagi, saya kasih waktu 5 menit Mbak.
Oke, nggak kedengeran suaranya. Oh ya, maaf ya. Oke, sekarang silakan dikerjakan soal nomor 45. Alhamdulillah. Oke, maaf ya. Oke, soal nomor 45 kita bahas. Soal nomor 4. Kakek Marbun mempunyai ikat kepala yang berbentuk segitiga sama kaki. Di sisi ikat kepala tersebut dihias dengan renda. Berapa panjang renda penghias ikat kepala kakek Marbun? Berarti yang dicari ini panjangnya ya. Karena dia mencari panjang, maka berarti kita akan menghitung keliling. Dan kita tahu bahwa ini ada segitiga sama kaki. Berarti kelilingnya itu 50 ditambah 50 ditambah 60. Jadi sama dengan berapa? 160 cm. Kemudian soal nomor 5. Ayah Meni mempunyai sebidang kebun berbentuk segitiga. Nah, tentukan luas kebun Ayah Meni. Luas kebun berarti kita akan gunakan rumusnya. Bagaimana menghitung rumus luas kebun di sini? Luasnya kan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sekarang kita hitung alasnya berapa. Jadi alasnya adalah setengah kali 15 tambah 5 berarti 20 meter ditambah 12 meter sama dengan 22 dibagi 12. Salah ini bukan dikali. Ini tuh dikali. Jadi 20 kali 12 berarti 240 ya. 240 berarti di sini ada 120 meter persegi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk soal jajaran genjang. Di sini kita lihat ada berapa keliling dan luas sawah kebun kakek Marbun. Kita lihat di sini ada 30 meter, ada 13 meter, ada 5 meter, 12 meter. Kita hitung keliling sawah kakek Marbun. Kelilingnya ya 2 kali 13 tambah 30 sama dengan 86 meter. Sedangkan luasnya adalah alas kali tinggi, berarti 30 kali 12 sama dengan 360. Hasil panen padi di sawah 4 kintal atau 5.400 kilo. Luas sawah 3.600 persegi. Rata-rata hasil panen adalah 5.400 kilo dibagi 360 berarti 15 kilo per meter persegi. Kita latihan di sini. Sebuah lantai rumah dipasang ubin berbentuk jajaran genjang seperti gambar di bawah ini. Jika diketahui ukuran lantai seperti pada gambar, hitunglah luas sebuah ubin. Oke, di sini kita hitung luasnya dulu. Luas ini berapa? Alas kali tinggi, berarti berapa? 240 dikali alas kali tinggi sama dengan 240 dikali 10 cm sama dengan 1
sama dengan 50.400 cm persegi. Nah, terus jika diketahui ukuran atas seperti gambar, hitunglah luas sebuah ubin. Ini ubinnya berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 6 ya kan? Nah, ubinnya itu 7 kali 6. Berarti kita hitung 240 dibagi 6 ya kan? 240, 24 dibagi 6 sama dengan 4. 240 dibagi 6. Sama dengan 40, benar. Sedangkan ini 7, berarti 7, 21, 210 dibagi 7 berarti 30. Ya kan? Berapa luasnya? 40 kali 30. Berapa? 1.200 cm segi. Oke, soal nomor 2. Paman Emma mempunyai daerah peternakan berbentuk jajar genjang, seperti ukuran pada gambar. Paman Emma ingin memasang kawat mengitari peternakan tersebut untuk mencegah hewan ternak keluar. Berapa panjang kawat yang diperlukan Paman Emma? Karena di sini yang dicari ada total panjang kawat, berarti kita gunakan rumus keliling. Keliling itu sama dengan 2 kali alas tambah tinggi. Itu sama dengan 2 kali 300 tambah 200. Sama dengan 1000 meter. 1000 meter ya kan, di sini 300 meter tambah 300 meter 600, 200 tambah 200 400, 1000 meter. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3. Atap sebuah rumah akan dipasang genteng dengan ukuran alas 20 dan tinggi 40. Jika luas atap 80 meter persegi, berapa banyak genteng dibutuhkan? Oke. Sekarang kita hitung saja. Ukuran alasnya adalah 20, tingginya 40. Alas kali tinggi 2 kali 4 berarti berapa? 40 80 cm persegi, ya kan? 80 cm persegi. Sedangkan ini luasnya adalah 80 meter persegi. Berapa banyak genteng yang dibutuhkan? Berarti 100. Nah, ini jadi harus diingat dulu nih. Kita ubah satuannya. Ya. Kita ubah satuannya. Untuk soal nomor 3 ini agak lumayan. Jadi kita lihat bahwa luas satu genteng itu sama dengan berapa? 80 cm persegi itu sama dengan berapa? 0,8 meter, ya kan? Nah, sekarang kalau luas total 80 meter persegi, berarti berapa gentengnya? Dibagi berapa hasilnya? 80 dibagi 0,8. Berarti mereka butuh 100 buah genteng. Seperti itu. Kemudian soal nomor 4.
Seorang petani mempunyai sebidang sawah dengan bentuk dan ukuran seperti gambar di bawah. Untuk kesuburan tanaman padi, petani tersebut memberikan 8 gram pupuk setiap 1 meter persegi. Berapa kilogram pupuk dibutuhkan petani tersebut? Oke. Sekarang kita lihat dulu. Luas totalnya, di sini kita hitung luasnya dulu. Ya. Sama dengan alas kali tinggi. Sama dengan berapa? 40 kali 75 kali 40. Sama dengan 75 kali 40. Sama dengan 3000 meter persegi. Oke. Nah, jika petani tersebut memberikan 8 gram pupuk untuk setiap 1 meter persegi, berapa kilogram pupuk yang diperlukan? Oke. Untuk 1 meter persegi dia butuh 8 gram. Berarti kebutuhan pupuknya ya, pupuk sama dengan 8 gram dikali 3000 meter. Sama dengan berapa? Berapa? 8 kali 3. Di sini sama dengan 24.000 gram. Sama dengan berapa? 24 kilogram. Oke? Nah, itu untuk soal nomor 4. Sekarang soal nomor 5. Ayah Abid mempunyai kebun jeruk berbentuk seperti gambar di bawah. Untuk membuat pagar diperlukan biaya 20.000 per meter. Yang pertama, hitunglah keliling kebun jeruk. Kemudian hitunglah biaya pembuatan pagar. Oke, kita hitung kelilingnya dulu. Kelilingnya adalah 2 kali 10 tambah 50 sama dengan 160 kali 2 berarti 120 meter kelilingnya. Kemudian dikalikan lagi biayanya. Berarti berapa biayanya? 20.000 dikali 120. Berapa biayanya? Berarti 24 ya. Sama dengan 2.400.000 rupiah biayanya ya. Oke. Sampai sini jelas, ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Gimana, ada pertanyaan tidak? Jelas? Jadi rumusnya jangan lupa, harus selalu diingat ya. Rumusnya harus selalu diingat bahwa luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Sementara luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Kemudian untuk kelilingnya, keliling segitiga itu adalah kita menghitung jumlah sisi-sisinya. Sama juga dengan menghitung jajaran genjang. Ketika kita melihat kelilingnya, kita menghitung jumlah sisi-sisinya. Karena jajaran genjang itu sudah diketahui bahwa jajaran genjang itu memiliki dua sisi yang sama besar.
Jadi dua panjang dan dua lebar, atau dua panjang dan dua tinggi. Jadi ya bisa disingkat, rumus untuk keliling daripada jajar genjang itu ada dua kali panjang tambah lebar atau dua kali panjang tambah tinggi, seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan, Mbak? Ada pertanyaan tidak? Halo, suaranya kedengaran nggak? Ya. Oh, tulisannya terlalu kecil. Oke. Oke, nanti soalnya saya upload ya di FB ya. Oke ya, Mbak. Ada pertanyaan, Mbak? Ya, jadi itu ya. Jadi kita sudah berlatih soal tentang segitiga dan jajar genjang. Nah, ini ada kesimpulannya. Jadi ringkasannya. Jadi rumus-rumus yang harus kita ingat, keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Ya, di sini keliling segitiga itu AB, BC, dan CA. Ya kan? Luas segitiga ada setengah dari luas persegi panjang. Setengah dari AB kali BC atau setengah alas kali tinggi. Kemudian keliling jajaran genjang adalah jumlah panjang sisi-sisinya, yaitu dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Jadi karena jajaran genjang ini sudah disebutkan tadi dia memiliki dua sisi yang sama besar, maka bisa kita sederhanakan rumusnya menjadi 2 kali BC ditambah AB. Seperti itu. Kemudian, luas jajaran genjang adalah alas kali tinggi. Seperti itu. Oke, gimana kalau kita latihan soal lagi? Matematika kita tuntaskan dulu. Silahkan dikerjakan waktunya 3 menit. 5 menit deh. Lima menit ya. Silahkan dikerjakan dulu.
Oke, sudah? Oke, soal nomor 1 jawabannya apa? Oke, soal nomor 1 jawabannya berapa? Keliling jajaran genjang, berarti 20 tambah 40, berarti jawabannya ada C. Untuk nomor 2, keliling jajaran genjang di bawah ini adalah di sini 75 desimeter, 30 desimeter. Kelilingnya berarti 75 tambah 75 ada 150 tambah 60. 210 jawabannya B. Untuk nomor 3, luas jajaran genjang dengan panjang alas 10 cm dan tinggi 75 berapa? 70 cm, berarti jawabannya B. Nomor 4, diketahui jajaran genjang KLMN dengan keliling 24 cm. Jika panjang KL 5 cm, maka panjang ALM berapa? Nah, ini dia. Kita hitung. Caranya berapa? 20 dikurangi 24 dikurangi 10, berarti 14 dibagi 2, berarti 7 cm. Jadi nomor 4 jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 5. Keliling jajar genjang ABCD dengan panjang AB 6 dan panjang AD 9 adalah berapa? Keliling berarti 12 tambah 18. 12 tambah 18 adalah 30 cm. Kemudian nomor 6. Luas jajaran genjang adalah 60 cm persegi. Jika alasnya 12 cm, maka tingginya adalah berapa? 5 cm. Jawabannya adalah A. Ya. Kemudian nomor 7. Sebuah jajaran genjang luasnya 48 cm persegi. Jika tingginya 8 cm, maka alasnya adalah berapa? Alasnya adalah 6 cm. Kemudian nomor 8. Keliling segitiga di bawah ini adalah berapa? Yang nomor 8 jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 9. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan AB sama dengan AC 12 cm dan BC 8 cm. Keliling segitiga ABC adalah berarti berapa? 820 tambah 12. Ya, berarti 32. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 10. Keliling segitiga sama kaki KLM adalah 50 cm. Jika KL dan LM 15, maka KM berapa? Oke, berarti 15 tambah 15 itu 30. Berarti KM itu adalah 20. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas tidak? Atau kita lanjut latihan soalnya? Oke, lanjut. Oke, soal nomor 11 silakan. Nomor 11, 12, 13. Berapa jawabannya? Ayo dijawab. Gantian. Berapa jawabannya nomor 11?
Nomor 11, keliling segitiga sama sisi dengan panjang sisi 20 cm adalah keliling segitiga sama sisi. Sama sisi, berarti sisinya sama semua. 20 kali 3 berarti 60. Nomor 11 B, betul. Ya. Sekarang nomor 12. Luas segitiga di bawah adalah setengah alas kali tinggi. Berarti 16 kali 10, 160 dibagi 2, 80. Jawabannya D. Ya. Tuh. Untuk nomor 13. Kamu kalau tidak pernah merawat barang milik orang lain, apa sendiri? Nomor 13 berapa? Buang, rusak, jelek, buang. Dari tadi gue udah minta nih, orangnya tidak, udah dari tadi minta siapkan tas koper coklat. Kenapa nggak disiapkan? Oke ya, nomor 13 sudah ya. Oke, nomor 13 jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan soal 14 dan 15. Oke, soal nomor 14 dan 15. Panjang alas suatu segitiga ada 12 cm dan tingginya 8 cm. Berapa luasnya? Luas itu ada setengah alas kali tinggi, berarti 12 kali 8 dibagi 2. Kemudian berapa jawabannya? Nomor 14. Kemudian 15. Segitiga dengan alas 18 cm mempunyai luas 135 cm. Tinggi segitiga tersebut berapa? Berapa tingginya? Nomor 15 jawabannya adalah C juga. Oke. Sekarang untuk soal latihan yang B-nya. Oke, soal nomor 1 sampai 5. Ayo kerjakan lagi, kita latihan. Ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Silakan.
Silakan, waktunya 5 menit lagi. Itu dipindah ke tempat yang kecil, nanti yang kecil. Yang kecil. Mungkin marinade. Marinade ini makan ya. Ini mau makan. Ada rara, udah makan belum? Gak bisa makan sekarang, ini jam malam, jam 9 malam jam berapa? Jam malam. Malam jam berapa? Pindah ke panci, jadi kita tinggal makan. Ya, untuk nomor 3. Benar, ya. Ambil yang kecil, barang itu. Ambil yang Oke, lanjut soal nomor 6 sampai 10.
Oke, soal nomor 7. Soal nomor 6. Jika luas jajaran jenjang KLMN 120, maka panjang KL berapa senti? Di sini 120 dibagi 12, berarti 10 cm. Ya, betul. Jadi nomor 6 jawabannya 10 cm. Oke, nomor 7. Jajaran jenjang pakai RS panjang pakai 18 dan panjang pakai 17. Kelilingnya adalah 70 cm. Ya, betul. Sekarang nomor 8. Berapa? Luas jajaran jenjang yang alasnya 18 dan tingginya 14. Berarti 18 kali 14 ya. Berapa? 18 kali 14 hasilnya? Dua ratus 252 cm persegi. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Coba dilihat. Kamu lihat nggak tuh? Sama-sama kayak gitu. Luas suatu jajar genjang adalah 121 cm. Jika alasnya 11, maka tingginya adalah 11 juga. Karena 11 kali 11 adalah 1, 2, 1. Yaitu 11 cm. Kemudian nomor 10. Luas suatu segitiga adalah 165 cm persegi. Dan alasnya 15 cm. Tinggi segitiga tersebut adalah berapa cm? Oke. Kita lihat hasilnya. Kalau perlu ditata. Berapa? Masukkan sini. Masukkan ke tas. Acaranya Salimah. Hmm? 11 cm. Duluan. Punya lu mana? Baju gantimu cuma bawa 1, bawa 2. Kemarin bawa 2 ceramah kurang kok. Bawa 3. Berarti tinggi segitiganya adalah 22 cm ya. Jadi malam hari ini kita sudah berlatih tentang luas jajaran genjang dan segitiga ya. Luas dan keliling segitiga dan jajar genjang. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, kita bisa latihan lagi 1 kali lagi. Ini ada 5 soal lagi sampai waktunya kita pertemuan malam hari ini. Mungkin kita lebihkan 10 menit ya. Karena tadi agak terlambat, jadi kita selesaikan, kita tambah 10 menit. Silakan, nomor 1 dan nomor 2 dulu. Berapa jawabannya?
Kamu bawa 2 juga nggak apa-apa. Oke lah, aku bawa 2 juga. Delapan belas meter kali 45 meter. Berapa hasilnya? Berapa? Belum. Sama dengan 810 meter persegi. 810 dikali 150 Jangan di situ, nggak enak. ribu. Tetap benar di situ. Itu nanti untuk kacamata. Cuma yang satunya mana? Bawa 2, nanti kalau waktunya kamu. Jadi untuk soal nomor 1, harga tanahnya adalah 121.500.000 rupiah. Nah, oke, nomor 2. Sekeliling kebun tersebut akan diberi 2 lapis pagar kawat. Berapa panjang kawat yang dibutuhkan? Ya sekitar 360 meter. Nomor 2. Bukan 360 meter lah. Berapa? 7 180 tambah 180 tambah 120. Itu jadi berapa? Tunggu 300. 70 702. 600. Ini berarti kan satu keliling itu 600. Oh, 700 Iya benar 600 tuh ya. Masa 600 180 tambah 120 meter berapa? 180 tambah 120 sekitar 300 dikali 2 berarti 600 meter. betul Kalau ya? dikali 2 lagi jadi berapa? Jadi 800. Jadi 1200 meter. Aku tidak tahu, aku tidak mengerti. Nomor 3. Itu luas daerah yang diarsip. Ini sentimeter 10 cm. Nah, bagaimana caranya berhitung? Aku tahu, ya tinggal dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kan? Ini gambar segitiga sama sisi. Iya, Berarti semua sisinya adalah sama. sama. 6, 10 berarti 16 cm. Sekarang Atasnya. hitung dulu. Atasnya. Oh, aku tahu berapa atasnya. Kalau misalnya seperti ini kan 10 cm, terus tingginya 6 cm, kan langsung diketahui kan? Diketahui itu kan alas kali tinggi. Sekarang kita hitung itu tingginya berapa. Seto. Setengah kali alas kali tinggi. 32 cm yang di atas ini. Nah, 32 cm persegi. Dari mana kamu dapat angka 32? Ya karena ini kan 6. Terus ini juga 6 tandanya. Ini 10 dan jadi 10 20 ini 6 kan 12. Betul, karena kita akan menghitung luas jajar Genjang. genjang. Berarti jajar genjang adalah berapa? Alas kali tinggi. Apakah tingginya benar 6? Ya, kalau bukan sama sisinya dong, apa saya? Nah, itu dia. Jadi nomor 3 berapa? Ini cukup rumit soal nomor 3, silakan. Sudah ketemu Paman Adit mempunyai ladang berbentuk seperti gambar di bawah. Ayo nomor 3 berapa jawabannya? Kagak ada meow, Kak.
daerah A akan ditanami singkong, daerah B akan ditanami jagung, dan daerah C akan ditanami kedelai. Itu luas daerah yang ditanami singkong dan jagung. Bukannya ini agak miring ya? Iya itu ada garisnya makanya. Oh, di atas 200 cm, 500 cm, 400 pusing. Kok ini 500 meter? Makanya ini ada selisih. Ini 500, ini 450, berarti ada selisih 50 meter. Ya kan? Ini di yang bawah 500 meter, yang atas 450, berarti di sini ada perbedaan panjangnya 50 meter. Ayo hitung. Ya maksudnya? Oke, 450 meter ditambah 500 meter itu Ya. adanya ya gampang tau ya. 5, 0, 50, 950 cm. Ayo berapa? 200, 200, ya 400 tambah 900. Ambil kalkulator. Anak, waktu aja tuh. Coba dihitung berapa? Gak usah pakai kalkulator, coba dihitung. Iya, apa ini ngambil kalkulator? Pakai kertas, pemretan boleh. Sana, aku tahu. Apa? 1350. 1350. Itu nutupnya kencang. Belum sampai ke bawah. Jadi ini kita ketahui gambar segitiga sama sisi. Jadi sama sisi itu 16 cm, 16 cm, 16 cm. Berarti kelilingnya adalah 16 kali 3 berapa? Lah. Aku mau di yang mana? Yang mana? Soal nomor 3 belum dijawab kok. Nomor 3 berapa itu luas daerah yang diarsip? Oke, aku tahu udah dibilangin. Udah dibilangin 32. 32 ya 32. Oke, baiklah 32. Oke, baik ya 32. 6 kali 10. 6 kali 10. Maksud. Oh, dikali ya. Oke, kalau 6 kali 10 tandanya 60. 60. Alas kali tinggi. Ya, kenapa sih ini sama jajar genteng itu beda? Wake up. Oke, soal nomor 3 berapa? Ya, jawab aku udah gak ngerti. Ya udah kita hitung dulu luasnya. Kan 6 kali 2, 10 kali 2. Habis kayak gitu tandanya 6 kali 10, 60 cm. Berarti ini kan 3. 3 ini 6. Berapa ini? Tunggu, kok ini 1 cm? Katanya kan sama sisi. Tapi bisa. Ini kan 16 bagi 2 berarti 8 cm ya kan? Hitung aja 8 cm. Tinggal dihitung tingginya berapa jika ini 8, ini 16, berarti ini berapa? Kita gunakan rumus Pythagoras. Pythagoras. Pythagoras itu A dan B tambah C Aku ya? ada ya betul. Pythagoras. Masih ingat? Ya, aku mah tahunya dari komik kok, bukan dari sini. Oke, baiklah kita hitung. Nomor 3. Ini soal nomor 3. Jadi karena ini sama sisi 16 cm, ya kan sisinya. Sekarang kita hitung dulu luas total keseluruhan ya. Luas total sama dengan alas kali setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Sekarang kita hitung alasnya berapa, tingginya berapa. Kita bagi 2 segitiga ini. Bahwa itu sisinya 16 dibagi 2 berarti 8. Satu sisi segitiga itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras. Ya. Karena kita hitung sisi miringnya itu ada 16. Sementara sisi dalamnya adalah 8.
Kita ingin mengetahui sisi C-nya. Jadi berapa? 16 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berapa ya? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Itu kita Nggak hitung tahu. dulu ya. Berarti 16 kali 16 256. 256 dikurangi 8 kali 8 64 sama dengan ini diakarkan 19 diakarkan berapa? Sama dengan mana salah? Terus 90 terus 46 sama dengan 192 dong. Kenapa aku pusing? Ya mas, kenapa ya pusing? Salah rumus. Sama rumus. Ya kan itu jangan pakai yang kita kelas, itu yang terlalu susah. Oke, terlalu susah karena ini materinya tidak. Kita ambil cara gampang. Oke, kita ambil caranya siapa ya? Dua sejaran genjang itu sudut miring, sisi miringnya adalah sama sisi, berarti 6 kali 10. Kita pakai rumusnya coba ya. Pakai Maradona aja ya. 60 cm persegi. Ya, kalau hitungan ini alas kali tinggi sejaran genjang. Ya. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4. Paman Abid, nah di daerah A akan tanami singkong, daerah B tanami jagung, daerah C tanami kedelai. Hitung luas daerah yang tanami singkong dan jagung, berarti hitung daerah A dan B. A dan B. Sekarang hitung dulu luas A berapa? A luasnya berapa? Oh ya, caranya gampang. Sekarang hitung aja, ini kan persegi panjang, hitung aja 450 kali 200. Nah, ini soal nomor 4. Panjang kali lebar itu bukannya luas. Kali 200. Kita hitung luas ya. Sama dengan berapa? Salah. Iya benar, 450 kali 200 berapa? Oh, aku tahu berapa. Berapa? 9.000, 90.000, 900.000. Benar. Iya, aku menurut sih, menurut insting tuh sekitaran 9 juta ribu. 9 juta ribu. Itu namanya kali keren. Aku ini mengarang-arang saja. Oke, kita hitung 450 Ditambah 9347 sama dengan 90.000. Oh ya, 90.000 ya, kenapa? Kebanyakan nolnya. Nah, oke kan? 90.000. Sekarang kita hitung luas segitiga di sini. Oh, kata 50 kali 200 kali setengah. Sama berapa? 5.000. Jadi totalnya berapa luas tanaman yang ditanami singkong dan jagung adalah 95.000 meter persegi. Oke. Sekarang soal nomor 5. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Nah, kita hitung dulu. Kita hitung luas ini akan semua. ditanami singkong, daerah B akan bukan hitung luas daerah yang diarsir. Oke, 10 cm, 10 kali 10 berarti 100. Nah, ini nggak dihitung, ini nggak. Sabar.
Jadi ini kita hitung Aku luas. tidak bisa ya. sabar dengan ini. I can do sabar. Yang pertama adalah 10 kali 10 10 sama dengan 100 terus cm persegi. Kemudian ini sisanya berarti 8 cm. 8 kali 10. Setengah kali sama dengan setengah kali 8 kali 10 sama 40 kali 8 cm persegi. jadi luasnya sama dengan iya, begitu jawabannya. Ayo pasti melakukan contekan. Contekan. Iya, ayahnya ada di Google tuh. Oh, tidak, memang gitu. Atau yang ada di Google Translate. Tidak. Oke ya, untuk malam hari ini kita latihannya cukup sampai sekian. Insya Allah matematika nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang bilangan bulat nih di sini ya, di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi minggu Aku tahu depan ya. bilangan bulat itu. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa tetap semangat belajarnya, latihannya juga tetap diteruskan ya. Sampai ketemu lagi insya Allah hari Senin ya. Besok tidak ada kelas, malam minggu. Malam minggu jalan-jalan atau minggu malam sih jalan-jalan. Ya, kita ketemu lagi Senin malam insya Allah ya. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari malam hari ini. Semoga ilmunya berkah, ada manfaatnya buat kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dan kekurangan. Ya, sampai ketemu lagi hari Senin. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Awas kepala itu. Kepala aku apa lagi? Mana kondisinya? Iya.